Komisi 8 DPR Ihsan Yunus, yang keduanya dari PDIP. Wow. Saudara sekalian, ini partai berkali-kali terbukti kader-kadernya korupsi. Bahkan kalau penelusuran Tempo itu benar bahwa ini jatah madam petinggi PDIP, ya sudah, paling sedikit ada paling banyak cuma ada dua nama yang bisa kita asosiasikan terkait dengan kata madam ini, ibunya dan anaknya. Tinggi luar biasa PDIP. Ini artinya apa? Bahwa aliran dana koruptor itu, anak buahnya kader-kader PDIP itu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Saudara sekalian, di tengah hiruk pikuk soal temuan Komnas HAM tentang pembunuhan 6 anggota Laskar FPI, di tengah suasana banjir, bencana, gempa bumi, longsor yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, di Jawa maupun khususnya di luar Jawa, Kalimantan lebih khusus lagi, kita disuguhi berita laporan utama dari koran Tempo yang masih seputar korupsi bansos, bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Seperti kita ketahui, menteri ini berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Partai yang saat ini menjadi pendukung utama Presiden Jokowi sekaligus partai yang berkuasa, bisa disebut begitu. PDIP saat ini tidak beda dengan Golkar di masa Orde Baru berkuasa. Jadi partai yang sesungguhnya berkuasa, apalagi dalam banyak kesempatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut dengan sangat lugas, dengan sangat eksplisit bahwa Joko Widodo yang jadi Presiden Republik Indonesia adalah petugas partai. Dan ketika ada sebuah acara PDIP menjelang pembentukan susunan kabinet, PDIP Ketua Umumnya Megawati dengan gaya nenek-neneknya yang bagaimana gitu ya, minta dengan sangat jelas kepada PDIP kepada Presiden Jokowi agar PDIP mendapat jatah menteri yang terbanyak, dengan kalimat bahwa pokoknya paling akeh, kan begitu kurang lebihnya. Saudara sekalian, kembali ke soal laporan utama koran Tempo tadi, edisi 18 Januari kemarin. Berita utama koran Tempo menulis kuota bantos jumbo politikus Banteng, ya, nanti insya Allah akan dicantumkan juga screenshotnya. Dua politikus PDIP Perjuangan, Herman Heri, Ihsan Yunus, diduga memperoleh kuota terbesar proyek bantuan sosial. Total nilai kuota keduanya 3,4 triliun rupiah. 3,4 triliun rupiah. Top, ya. Kemudian pada Senin yang sama, cover koran Tempo membuat gambar begini: 3 penguasa bansos. Iya, ada gambar 3 kepala manusia di goodie bag bansos yang berbunyi begini: 2 politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Herman Heri dan Ihsan Yunus, diduga menguasai proyek pengadaan bantuan sosial 2020 di Kementerian Sosial yang dipimpin kolega mereka, Juliari Peter Batubara. Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan keduanya mendapat jatah hingga 3,4 triliun rupiah, separuh dari anggaran bantuan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor sejumlah pansus sepanjang pekan lalu. PDIP lagi, saudara, menterinya, anggota dewannya, koleganya semuanya dari partai penguasa PDIP yang
koar-koar menabalkan diri sebagai partai wong cilik. Partai wong cilik yang pada kasus ini terbukti justru menjarah, merampok bantuan sosial yang jelas-jelas dianggarkan oleh negara untuk wong cilik, untuk konstituen yang selalu menjadi dagangan politik partai ini. Dan yang membuat kita lebih miris lagi, saudara, bahwa dana untuk pengadaan bansos itu adalah dana hasil utang ke luar negeri, baik bilateral maupun multilateral. Yang itu artinya harus dibayar. Siapa yang bayar? APBN. Dari mana duitnya? Dari rakyat juga. Dari pajak-pajak kita, dari sumber daya alam kita, pajak-pajaknya, royal dan sebagainya, dari rakyat. Oke. Kemudian dalam laporan ini juga cukup detail, ditulis panjang lebar, ya. Geger, 2 politikus PDIP disebut memperoleh proyek pengadaan bansos 2020 hingga 3,4 triliun rupiah. Ya, macam-macam ini panjang lebar. Nah, yang menarik lagi, Tempo juga menulis soal korupsi bansos kini muncul istilah madam, tanda kutip di sini, diduga petinggi PDIP. Ada di sini, saudara. Ya. Soal korupsi bansos kini muncul istilah madam, diduga petinggi PDIP. Madamnya pakai tanda kutip. Oke. Di sini disebutkan juga bahwa setiap paket itu Menteri Juliari Peter Batubara mengutip 10.000 temuan awal, 10.000 setiap paket senilai 300.000 rupiah dikutip senilai 10.000 temuan awal. Kemudian ada berkembang suara 14% atau 42.000 rupiah per paket yang 300.000. Kemudian temuan lagi BPK mengatakan bahwa isi paket itu hanya 140.000 rupiah sampai 150.000 rupiah dari nilai sebenarnya 300.000. Anda hitung saja berapa nilainya. Nah, di sini ternyata tidak semua jatah paket-paket itu dikutip oleh Juliari Batubara. Karena apa? Karena menurut berita Tempo di sini, jatah-jatah yang tidak dikutip itu adalah jatah dari madam. Madam bebas potongan. Dari 1,9 juta paket bansos, ex-menteri Juliari Batubara hanya mengutip fee yang 600.000 paket. 600.000 nolnya 5 tambah nolnya 49, jadi 6 miliar. Makanya tidak heran kalau disebut pada tahap awal saja Juliari Batubara berhasil mengutip 17 miliar uang fee-nya saja dari kalau nilainya 10.000. Kalau nilainya 42.000, iya berarti 17 kali 3 lebih, kali 4 berarti 68 miliar kalau nilainya 42%. Tapi kalau sampai 100.000 dahsyat, saudara, dahsyat. Nah, kutipan 1,3 juta paket disebut merupakan jatah seorang petinggi elit PDIP. Wow, yang mereka sebut dengan istilah madam. Anda kutip, madam itu perempuan, saudara. Perempuan yang tidak bisa disebut nona, karena nona itu miss, madam itu disebut nyonya, tapi dengan rasa hormat kita menyebut madam. Dan kalau pada konteks ini, ya perempuan yang disebut dengan hormat dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Anda tahulah siapa. Makanya walaupun menteri, Juliari Batubara tidak berani mengutip jatah madam ini, saudara. Dahsyat. Kemudian lagi Rahlan Nasidik, pendiri Perhimpunan Rumah Demokrasi, atau dia lebih dikenal juga sebagai politisi Partai Demokrat, itu menyebut bahwa korupsi bansos langgar Pancasila. Korupsi bansos melanggar semua sila-sila 1, 2, 3, 4, 5 dari Pancasila, melanggar. Kecuali kalau diperas jadi Ekasila. Ini Rahlan Nasidik ini bandung juga nih ya. Korupsi bansos langgar Pancasila kecuali kalau diperas jadi Ekasila. Seperti kita tahu, Ekasila hasil peras memeras.
PDIP dalam versi visi misi partai ini yang jelas-jelas tercantum dalam visi misi partai, Ekasila itu adalah gotong royong. Gotong royong, gotong royong, gotong royong. Ini artinya bahwa menurut Dahlan Nasidik, ya iyalah. Jadi mereka bergotong royong untuk merampok dana bansos, untuk merampok jatah rakyat kecil yang menderita karena dampak COVID-19 ini. Mereka bergotong royong, berekasila, kata wah apa namanya nih si Dahlan Nasidik. Dahlan Nasidik ini adalah tadi saya bilang lebih dikenal sebagai ketua salah seorang politikus Partai Demokrat. Dan mereka yang terlibat itu adalah Ketua Komisi 3 DPR Herman Heri dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR Ihsan Yunus, yang keduanya dari PDIP. Wow. Saudara sekalian, ini partai berkali-kali terbukti kader-kadernya korupsi. Bahkan kalau penelusuran Tempo itu benar bahwa ini jatah madam petinggi PDIP, ya sudah. Paling sedikit ada paling banyak cuma ada dua nama yang bisa kita asosiasikan terkait dengan kata madam ini, ibunya dan anaknya. Tinggi luar biasa PDIP. Ini artinya apa? Bahwa aliran dana koruptor itu, anak buahnya kader-kader PDIP itu seperti kata laporan Tempo sebelumnya, itu mengalir ke kandang banteng. Jadi partai ini menjadi tempat koruptor, satu, sarang koruptor. Kedua, juga partai ini menjadikan dana korupsi untuk setoran ke partainya, ya entah untuk apa. Apakah untuk keperluan operasional partai, apakah untuk keperluan para petingginya dan sebagainya. Tapi penelusuran itu menyebutkan demikian. Si KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, juga sudah menggeledah kantor-kantor si Ihsan dan Heri tadi, termasuk perusahaan-perusahaan yang jadi afiliasinya sejak pekan yang lalu. Saudara sekalian, kalau partai ini sudah begitu nyata menjadi sarang koruptor, menjadi penampungan dana korupsi, itu seorang guru besar UI mengatakan bahwa rampok dana bansos PDIP bisa digugat ke MK untuk dibubarkan. Guru besar UI ini bersama Tamrin Amalagola, ya. Tamrin Amagola itu Tamrin Amal Tomagola maksud saya. Tamrin Amal Tomagola itu menyatakan seperti itu. Kemudian ada lagi Rahman Simatupang, seorang aktivis, mengatakan kadernya terlibat korupsi bansos, rekening partai harus dibekukan dan PDIP harus dibubarkan. Wow. Jadi tuntutan begitu banyak, ya. Tuntutan begitu banyak, nah ini tuntutan begitu banyak, partai ini jauh lebih layak dibubarkan karena track recordnya memang sudah begitu nyata, berkali-kali melakukan korupsi. Dan ini trending topik dan grafik partai terkorup kembali muncul dengan juara PDIP. Dahsyat saudara. Saudara sekalian, kalau Presiden Jokowi sesuai dengan janji-janji waktu pencapresan 2014 bahwa dia akan memimpin langsung perang melawan korupsi, bahwa tidak ada toleransi, tidak ada ampun bagi para koruptor. Bahkan khususnya Ketua KPK menyatakan hukuman mati bagi pelaku korupsi bansos. Dan pada kesempatan yang lain, Joko Widodo juga mengatakan akan menggigit pelaku korupsi bansos. Maka kita tuntut, kita tagih, ayo saudara Jokowi, Mas Jokowi, sampean buktikan sumpah janji-janji sampean bahwa negara ini tidak boleh kalah oleh koruptor, bahwa negara ini tidak akan berkompromi dengan para koruptor. Maka seperti kata Profesor Tamrin tadi, kata Rahman Nasidik,
kata aktivis tadi bahwa partai ini memang layak untuk dibubarkan dan rekeningnya dibekukan. Yang sayang sekali untuk kasus rekening ini, PPATK secara sangat serampangan membuka lebih dari 69 rekening milik Habib Rizik Syihab, FPI, dan pihak-pihak yang dianggap terafiliasi. Dan kita tidak mendengar sedikit pun bahwa PPATK memblokir rekening Juliari Batubara, anaknya, istrinya, ponakannya, pembantunya, teman-teman partainya, ketua umum partainya, sekjen partainya, dan rekening partai itu sendiri karena sangat patut diduga menjadi penampungan mengalir dana-dana itu ke sana karena korupsi itu juga dibekukan oleh PPATK. Dan ini sekali lagi saudara menunjukkan bahwa hukum di tangan penguasa benar-benar menjadi terserah mereka, dibolak-balik, dijungkir balikan, dilipat, ditekuk untuk kepentingan intinya melanggengkan kekuasaan, untuk intinya membantu dan menyenangkan para oligarki. Kita tunggu janji-janji sorga, angin sorga, ansor dari Presiden Jokowi tentang penegakan hukum khususnya pada kasus-kasus korupsi. Kita juga tunggu Firly Bahuri, Ketua KPK, menyatakan akan mengenakan pasal-pasal hukuman mati kepada pelaku koruptor bansos. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.